Malam itu, kabut di jalur tambang Kalimantan Timur turun lebih tebal dari biasanya. Banyak sopir yang milih berhenti. Tapi Rudi, salah satu sopir truk batu bara, nekat jalan sendirian. Katanya sih, cuma mau nyusul waktu bongkar biar nggak telat. Tapi siapa sangka, di tengah jalan itu, dia ngangkut penumpang yang nggak pernah naik. Dan sejak malam itu, nggak ada satupun orang yang kenal dia lagi. Bahkan wajahnya pun udah bukan wajah manusia. Malam ini, Kenari Malam akan bawa kalian ke dalam kisah nyata yang disebut warga tambang sebagai jalur 13 jalan yang nggak pernah kembali. Siapkan diri kalian, matikan lampu, dan jangan lihat kaca spion malam ini. Nama aku Rudi, usia 32 tahun, kerjaanku sopir truk batu bara. Udah 5 tahun aku hidup di jalur tambang Kalimantan Timur. Jalannya panjang, berdebu, dan kalau malam, sepi banget, cuma deru mesin dan hembusan angin yang lewat di antara pohon-pohon tinggi di sisi kanan kiri jalan. Aku udah hafal tiap tikungan, tiap tanjakan, bahkan tiap batu besar yang kadang nongol di tengah jalan. Tapi malam itu, entah kenapa, semuanya terasa beda. Sekitar jam 1 dini hari, aku baru keluar dari area loading. Udah jadi kebiasaan, muat batu bara malam-malam biar nggak macet di jalur tambang. Siang panasnya bukan main, bikin kepala bisa mendidih. Tapi malam itu, hawa dinginnya lain. Nggak cuma dingin, tapi kayak ada sesuatu yang ikut nempel di kulit. Kabut turun tebal banget. Lampu sorot truk cuma bisa nembus sekitar 10 meter ke depan, habis itu putih semua. Jalan yang biasanya terang karena lampu-lampu alat berat di kejauhan, malam itu gelap gulita. Aku ngerasa aneh, tapi tetap jalan. Tanggung, muatan harus nyampe pelabuhan sebelum subuh. Waktu itu jalanan sepi banget. Biasanya jam segitu masih ada 1-2 truk lain yang konvoi bareng. Tapi malam itu, gak ada siapa-siapa. Gak ada suara mesin lain, gak ada klakson. Bahkan radio di kabin pun tiba-tiba berisik sendiri kayak kehilangan sinyal. Aku coba matiin, tapi radio malah nyala lagi. Bunyi kresek-kresek kayak ada suara orang ngomong pelan tapi gak jelas. Aku ketuk bagian dashboard pelan. Jangan mulai deh. Masih jauh nih jalan. Radio dim, tapi entah kenapa dari belakang kabin kedengeran suara ketukan. Pelan banget, tapi jelas. Tok, tok, tok. Aku nengok ke kaca belakang. Gelap, cuma bayangan muatan batu bara yang kehitaman. Aku tarik napas panjang, angin kali, ya. Tapi jujur aja, bulu kudukku udah berdiri. Aku nyalain rokok. Tarikan pertama langsung aku hembuskan kuat-kuat. Berharap bisa ngusir rasa nggak enak di dada. Asap rokok nyebar di kabin, tapi di tengah kepulan itu, aku ngerasa kayak ada bayangan tipis yang melintas di depan truk. Cuma sekilas, tapi jelas bentuknya manusia. Aku rem pelan, nyorot ke depan. Kosong, jalan tambang yang rusak, penuh batu dan tanah basah. Tapi nggak ada siapapun. Kupikir mataku ngantuk, jadi aku tepuk-tepuk pipi sendiri. Udah, Rad, jangan halu. Masih panjang nih rutenya. Aku lanjut lagi. Mesin truk meraung pelan, tapi anehnya, makin jauh aku jalan, makin asing pemandangannya. Padahal tiap malam lewat rute ini, tapi malam itu kayak bukan jalur yang biasa. Tikungannya beda, tanjakannya nggak ku kenal, dan pohon-pohonnya tinggi banget. Sampai-sampai nutup sebagian cahaya bulan. Aku sempat ngomong pelan, "Lah, ini kok jalan tambangnya panjang amat ya?" Biasanya cuma butuh 30 menit dari titik ini ke pos peristirahatan pertama. Tapi jam di dashboard udah nunjukin pukul 2:15, dan aku belum juga lihat pos itu. Jalan terus berlanjut, dan semakin lama semakin sempit. Rasa nggak enak di dada makin kuat, kayak ada yang ngawasin dari luar sana. Kadang di spion, aku lihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Tapi pas aku tengok langsung, nggak ada apa-apa. Kabut makin tebal. Udara di kabin mulai dingin banget, sampai kaca depan ngembun. Aku lap pakai tangan, tapi uapnya balik lagi dalam hitungan detik. Aku buka jendela sedikit buat sirkulasi, tapi yang masuk malah hawa lembab dan bau tanah basah yang aneh banget. Bau itu kuat, bukan cuma bau tanah, tapi kayak ada campuran bau karat dan sesuatu yang anyir. Aku langsung nutup jendela lagi. Dalam hati aku mulai berdoa, "Ya Allah, jangan aneh-aneh malam ini, masih jauh jalannya." Tapi baru aja selesai ngomong gitu, aku lihat ada sesuatu di tengah jalan. Siluet orang, berdiri diam. Aku langsung injak rem pelan, truk melambat, lampu depan nyorot langsung ke sosok itu. Dia nggak bergerak sama sekali. Pakai baju tambang warna oranye, celana panjang kotor,
dan helm kerja. Aku mikir, mungkin salah satu pekerja yang mau nebeng turun. Biasa, kalau ketinggalan mobil tambang, suka nunggu sopir truk yang lewat. Aku nyalain klakson, tapi orang itu nggak gerak. Aku buka kaca, teriak, "Bang, mau numpang kah?" Dia pelan-pelan ngangguk, gerakannya kaku banget. Tapi jelas mataku lihat. Dia jalan ke arah pintu penumpang dan naik tanpa suara. Langkahnya berat, kayak orang kelelahan. Aku perhatiin sekilas, tapi karena kabut dan lampu kabin yang redup, wajahnya nggak begitu kelihatan. Pas dia duduk, aku sempat melirik sebentar. Dan sumpah, aku ngerasa aneh. Wajahnya kayak kabur, bukan karena gelap, tapi beneran kayak kabur samar. Nggak fokus, kayak kamera yang buram. Tapi aku tahan rasa penasaran. "Baru pulang shift, Bang?" tanyaku. Dia diam aja, nggak ada jawaban. Aku pikir dia capek banget. Jadi aku lanjut nyetir tanpa nanya lagi. Tapi makin lama, suasana di kabin makin berat. Dingin banget, sampai napas keluar asap. Padahal AC mati. Aku melirik lagi ke arah penumpang itu. Dia duduk tegak, pandangannya lurus ke depan, tangan di pangkuan, nggak bergerak sedikit pun. Jalan di depan makin gelap, kabut makin pekat, dan entah kenapa, suara mesin truk kedengaran kayak jauh. Kayak bukan dari depan, tapi dari bawah tanah. Aku coba nyalain radio buat ngilangin sepi, tapi yang keluar cuma suara kresek-kresek lagi. Lalu samar-samar, di sela suara berisik itu, aku dengar kayak ada bisikan. Pelan banget, hampir nggak kedengeran. "Udah malam, jangan berhenti." Tanganku langsung dingin. Aku matiin radio lagi. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi jujur aja, dari situ aku mulai ngerasa sesuatu yang nggak beres. Truk mulai melewati jalan menurun yang panjang banget. Lampu-lampu di sisi tambang masih nggak kelihatan juga. Aku nengok jam. Udah jam 3 kurang seperempat. Harusnya aku udah nyampe pos pelabuhan jam segini. Tapi jalanan masih sama tanah basah, batu, dan kabut putih. Aku lirik ke arah penumpang itu lagi. Dia masih duduk di sana. Tapi kali ini, tangannya berubah posisi. Tadi di pangkuan, sekarang nempel di dashboard. Kukunya hitam, panjang, dan di bawah lampu kabin aku bisa lihat sesuatu menetes dari ujung jarinya. Cairan gelap kental. Aku langsung menelan ludah. "Bang, kerja di mana?" tanyaku pelan. Nggak ada jawaban. Tapi kali ini dia pelan-pelan nengok ke arahku. Dan itu momen di mana aku hampir ngerem mendadak. Wajahnya kosong, benar-benar kosong. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Cuma kulit yang halus, licin, kayak lilin yang dicairin dan ditempel di sana. Aku spontan nengok ke depan lagi, napas udah ngos-ngosan. Dalam hati aku cuma bisa baca doa apapun yang aku ingat. Aku nggak berani ngelihat ke sebelah lagi. Truk terus melaju di tengah kabut yang makin tebal. Setiap detik, rasanya kayak ada sesuatu di belakang, di bawah jok, bahkan di atap kabin. Suara tok-tok-tok pelan mulai kedengeran lagi dari arah belakang. Kali ini lebih cepat. Tok-tok-tok-tok-tok. Aku ngerasa jantungku mau meledak. Tanganku gemetar di setir. Sampai akhirnya aku nggak tahan. Aku injak rem kuat-kuat. Truk berhenti mendadak, dan muatan di belakang bergeser. Bunyi besi beradu keras banget. Aku nengok ke sebelah. Kursi kosong. Dia udah nggak ada. Aku langsung keluar dari truk, napas terengah-engah. Udara luar dingin banget, menusuk tulang. Kabut di luar malah lebih tebal, kayak tembok putih yang nutup pandangan. Aku berdiri di samping truk, pegang senter, nyorot ke sekitar. Nggak ada siapapun, tapi pas aku jalan ke depan, nyorot ke arah tanah, aku lihat jejak kaki. Bukan jejak sepatu tambang biasa, tapi jejak telanjang. Kakinya kecil, tapi dalam, seolah diinjak oleh sesuatu yang berat banget. Dan jejak itu berhenti tepat di depan trukku. Aku sorot ke atas, tapi yang kulihat cuma kabut putih. Aku mundur pelan-pelan, balik ke kabin, kunci pintu, dan duduk sambil gemetar. Di luar masih sunyi, tapi detik berikutnya, aku dengar suara yang bikin darahku berhenti mengalir. Suara napas, pelan, tepat di belakang telingaku. Padahal aku sendirian di kabin. "Terima kasih, udah mau berhenti." Aku langsung menjerit sekencang-kencangnya. Tapi suara itu nggak hilang, malah makin dekat, makin pelan. Sampai akhirnya aku nggak tahu lagi, aku pingsan atau tertidur di tengah jalan tambang yang gelap itu. Yang aku tahu, waktu aku buka mata lagi, matahari udah tinggi, dan trukku parkir di tempat yang sama. Tapi jalanan yang semalam kulalui, nggak ada.
Yang ada cuma tanah kosong, tanpa jejak ban, tanpa tanda jalan. Aku bengong lama. Di dashboard, jamku masih nunjukin jam 1:03 dini hari. Padahal sekarang udah siang. Dan entah kenapa, di kaca depan, ada bekas sidik jari. 5 jari kecil, warnanya hitam, dan bau besinya masih tercium kuat. Aku nggak ngerti apa yang terjadi malam itu. Tapi sejak hari itu, setiap kali aku lewat jalur tambang yang sama, aku selalu lihat sosok berdiri di pinggir jalan dengan baju oranye dan wajah yang masih kabur. Sejak malam itu, aku jadi nggak tenang setiap kali harus berangkat shift malam. Padahal dulu aku paling suka nyetir malam. Jalanan sepi, udara dingin, nggak perlu rebutan jalur sama truk lain. Tapi sekarang, tiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam, aku mulai gelisah sendiri. Orang-orang tambang mungkin nggak akan percaya kalau aku cerita. Mereka semua udah kebal dengan kisah-kisah aneh di jalan tambang. Tapi aku yakin, apa yang kulihat malam itu bukan halusinasi. Itu nyata. Aku masih bisa ngerasain bau besinya, dinginnya udara di kabin, dan napas tipis di telingaku. 3 malam setelah kejadian itu, aku dipanggil lagi buat nganter batu bara ke pelabuhan. Jalur yang sama. Aku udah sempat mikir mau nolak, tapi kalau nolak, upah malam bisa dipotong. Dan buat kami para sopir, uang lembur itu penting banget. Jadi mau nggak mau, aku jalan lagi. Kali ini aku siapin diri. Aku bawa rokok 2 bungkus, air mineral, dan 1 botol kecil air doa dari Ustaz di mes. Katanya, biar tenang di jalan. Aku berangkat jam 12:30 malam. Langit cerah, bulan separuh muncul di balik awan. Jalan di depan masih sepi, cuma ada 2 truk lain yang udah duluan berangkat. Aku sengaja jalan agak pelan, gak mau keburu-buru. Tapi anehnya, begitu melewati kilometer ke-17, udara langsung berubah. Dari hangat jadi dingin banget, kayak ada sesuatu yang narik hawa panas dari sekitar. Aku lihat jam digital di dashboard, dan tanpa alasan jelas, jarumnya berhenti. Tetap di angka jam 1:13. Aku tepuk-tepuk layar jam itu, tapi tetap aja nggak gerak. Aduh, mulai lagi deh, gumamku pelan. Dari jauh, aku mulai lihat kabut tipis turun. Bentuknya aneh, kayak awan yang jatuh pelan ke tanah. Dalam hati aku mulai was-was, tapi aku coba berpikir positif. Mungkin cuma cuaca tambang yang berubah cepat. Tapi begitu masuk ke area tanjakan panjang, kabut itu langsung menutup semuanya. Lampu depan truk cuma bisa nembus beberapa meter aja, sisanya putih total. Aku pelan-pelan injak rem, nyalain lampu jauh. Tapi anehnya, cahaya lampu malah mantul balik, bikin pandangan makin silau. Aku nyoba nyalain wiper, tapi kabutnya bukan embun biasa. Tebal banget, sampai bunyi wipernya terdengar seret. Dan di tengah kabut itu, aku lihat bayangan. Cuma sekilas, di sisi kanan jalan, bentuknya mirip orang berdiri. Aku nggak yakin, tapi jantungku langsung berdegup kencang. Aku injak gas sedikit biar cepat lewat. Tapi baru beberapa meter jalan, di sisi kiri muncul bayangan lagi. Kayak ada 2 orang berdiri menghadap ke jalan. Aku berusaha nggak lihat, tapi sudut mataku nangkap sesuatu yang bikin darahku dingin. Bayangan itu kayak ngikutin truk, diam. Tapi gerakannya seirama dengan lajuku. Dan pas aku nengok ke kaca spion, aku lihat mereka jelas banget 2 sosok pakai baju tambang oranye, helm kerja, tapi wajahnya kosong, gak ada mata, gak ada hidung, cuma kulit datar yang licin. Aku spontan rem mendadak, muatan di belakang goyah, truk bergetar keras, dan suara batu bara bergeser bikin telingaku pengang. Aku ngusap wajah, napas ngos-ngosan. Udah cukup, Rad, jangan halu lagi. Aku coba yakinkan diri, tapi tanganku udah dingin kayak es. Begitu aku mulai jalan lagi, dari radio yang kupikir udah rusak, tiba-tiba keluar suara. Suara perempuan, pelan banget, kayak bisikan di tengah statis. Jangan sendirian di jalan itu lagi. Aku langsung matiin radio, tapi suaranya nggak hilang. Malah makin jelas, kali ini dari belakang kabin. Aku nggak berani nengok. Keringat dingin mulai ngalir di punggung meski AC mati total. Aku terus melaju pelan, nunduk sedikit, berusaha fokus ke jalan. Tapi tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atap kabin ke depan kaca. Gedebuk, suara keras banget, bikin aku spontan ngerem. Aku nyorot lampu ke depan, dan darahku langsung serasa berhenti. Di atas kap truk, ada helm tambang. Warna oranye, masih utuh, tapi basah kuyup, kayak baru diambil dari lumpur. Aku turun pelan, buka pintu, mau ambil helm itu.
Tapi baru aja satu kaki nginjak tanah, aku dengar suara dari dalam kabin. Suara laki-laki, berat, pelan. "Jangan turun." Aku kaku di tempat. Aku tengok pelan ke arah kursi penumpang. Ada seseorang duduk di situ. Wajahnya nggak kelihatan jelas karena kabut, tapi dari siluetnya, aku tahu itu orang yang sama dengan malam sebelumnya, yang tanpa wajah. Aku mundur, naik lagi ke truk, langsung tancap gas. Helm di depan kap jatuh sendiri ke tanah. Tapi aku nggak peduli. Jalan di depan terus melingkar, nggak ada ujungnya. Dan di kaca depan, kabut mulai berubah bentuk, kayak ada bayangan tangan yang geser pelan di sisi luar kaca. Aku makin panik. Aku nyoba nelpon lewat radio ke pos depan. "Halo, pos 3, ini Rudi. Ada gangguan di jalur ke-19. Ada orang gak jelas berdiri di jalan. Minta izin berhenti dulu." Tapi dari radio cuma keluar suara aneh. Suara berat, serak, kayak orang menggeram pelan. Lalu ada satu kalimat yang bikin aku pengen langsung lompat keluar. "Rudi, gak usah laporan. Kami udah di belakang." Aku matiin radio langsung, tapi napasku udah kacau. Aku lihat spion kiri, kosong. Spion kanan, kosong juga. Tapi di spion tengah, aku lihat bayangan duduk di kursi belakang. Gelap, tapi aku tahu dia lihat ke arahku. Aku bisa ngerasain pandangan itu, dingin banget, kayak ditusuk dari belakang kepala. Jalan tambang makin menurun. Batu-batu kecil muncrat dari ban, tapi entah kenapa, trukku melambat sendiri. Aku udah injak gas penuh, tapi jarum RPM turun terus. Suara mesin berubah aneh, kayak berat, kayak ada beban tambahan di belakang. Aku coba lihat lewat kaca kecil kemuatan. Batu baranya nggak berubah, tapi di antara tumpukan batu hitam itu, aku lihat sesuatu. Bentuknya mirip tangan, pucat, keluar sedikit dari celah batu. Aku refleks injak rem, tapi kali ini remku nggak bereaksi. Truk terus meluncur pelan, tapi pasti. Di jalan menurun itu, aku ngerasa kayak diseret. Aku panik, pencet klakson, tapi malah mati total. Dan di tengah kepanikan itu, ada suara napas berat banget dari kursi penumpang. Pelan, tapi dekat banget. "Kau nggak sendiri, Rod." Aku teriak, tapi suaraku nggak keluar. Cuma gemetar di bibir. Keringat dingin ngalir deras, padahal udara di luar makin dingin. Tiba-tiba truk berhenti sendiri. Nggak nabrak, nggak oleng. Cuma berhenti, seolah ada tangan besar yang nahan dari depan. Aku bengong, jantung berdetak kencang, dan perlahan aku beranikan diri nengok ke sebelah. Kursinya kosong lagi, tapi di joknya ada noda basah. Warnanya gelap, agak kemerahan, dan bau besinya sama persis dengan yang kucium malam pertama itu. Aku udah nggak tahan. Aku buka pintu, turun, lari ke tengah jalan, nyorot senter ke segala arah. Kabut makin tebal, jarak pandang cuma 2 meter. Tapi di antara kabut itu, aku lihat sesuatu bergerak, pelan, kayak seseorang jalan tertatih-tatih ke arahku. Aku mundur beberapa langkah, senter gemetar di tangan. Sosok itu makin dekat, dan ketika bayangannya mulai kelihatan jelas, lututku hampir lemas. Itu orang, atau mungkin dulunya orang. Baju tambang oranyenya sobek di beberapa bagian. Tubuhnya kotor penuh lumpur, dan kepalanya menunduk. Waktu dia ngangkat kepala, aku lihat wajahnya, atau lebih tepatnya, tempat wajah seharusnya ada, kosong. Cuma kulit datar yang licin, dan dari tengahnya keluar garis tipis, kayak bekas mulut yang dijahit rapat. Aku spontan lari balik ke truk, masuk, dan langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Ban truk nyipratin lumpur ke segala arah, suara mesinnya meraung. Aku nggak tahu jalan kemana, pokoknya asal menjauh dari situ. Tapi anehnya, seberapa jauh aku jalan, pemandangannya nggak berubah. Masih kabut, masih pepohonan tinggi di kanan kiri, masih jalan tanah yang sama. Aku mulai sadar, kayaknya aku nggak bergerak kemana-mana. Jalan ini melingkar. Aku muter di tempat. Dan yang lebih parah, di spion depan aku lihat sesuatu duduk di atap kabin. Bayangan hitam, nunduk, 2 tangannya nempel di kaca depan. Aku gas lagi. Kali ini lebih dalam. Mesin meraung, truk loncat-loncat di jalan rusak. Sampai akhirnya, kabut tiba-tiba pecah. Cahaya kuning muncul dari kejauhan. Aku lihat papan pos tambang. Tulisan pos 3 kelihatan samar. Aku berhenti di sana, turun, lari ke arah pos sambil teriak. "Bang, ada orang gak di jalan tadi? Ada yang ngikutin trukku." 2 petugas jaga keluar. Kaget lihat aku ngos-ngosan. Mereka nanya,
kau baru lewat jalur mana? Aku jawab, jalur 19, yang arah pelabuhan. Salah satu dari mereka saling pandang, lalu bilang pelan, jalur itu udah ditutup dari 2 minggu lalu. Rad, longsor, gak ada yang lewat situ lagi. Aku bengong. Mana mungkin, aku baru aja lewat. Petugas itu ngeluarin buku laporan, buka halaman terakhir, dan tunjuk satu nama. Yang terakhir lewat situ cuma 1 orang, katanya. Aku baca pelan, nama itu, namaku sendiri, Rudy, truk nomor 45, dinyatakan hilang seminggu sebelumnya. Aku ngerasa lututku lemas. Semuanya tiba-tiba muter di kepala. Malam pertama, penumpang tanpa wajah, kabut, helm di jalan. Dan entah kenapa, di ujung mata aku lihat sesuatu berdiri di sisi trukku. Baju oranye, helm tambang, wajah kabur. Dia cuma berdiri di situ, menatapku. Petugas pos nengok ke arah yang sama, tapi mereka nggak lihat apa-apa. Rad, kau kenapa? Mukamu pucat sekali. Aku nggak bisa jawab, karena saat itu, dari balik kaca trukku, aku lihat bayangan lain muncul di kursi penumpang. Dan kali ini, dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan di wajah. Senyum itu muncul di tempat yang seharusnya nggak ada apa-apa. Aku pikir setelah dia naik, perjalanan bakal terasa lebih ringan. Punya teman ngobrol di tengah malam dingin kayak gini biasanya bisa ngusir sepi. Tapi ternyata, malah sebaliknya. Sepanjang perjalanan, dia diam aja. Nggak ngomong sepatah kata pun. Tangannya diletakkan di paha, kaku banget, kayak patung. Matanya kalau itu memang mata terus menatap lurus ke depan. Dari pantulan lampu dashboard, aku cuma lihat wajahnya datar, pucat. Aku sempat berdehem, coba buka obrolan biar suasana nggak seseram ini. Kerja di area mana, Bang? Tanyaku, sambil pura-pura fokus ke jalan. Nggak ada jawaban, cuma angin yang berdesir halus lewat ventilasi truk, bikin bulu kudukku merinding. Aku coba lagi. Sendirian? Ya, udah malam banget loh. Bahaya di jalan tambang jam segini. Masih sama. Diam, nggak ada suara. Cuma entah kenapa, makin lama suasananya makin aneh. Dari kabin belakang, aku mencium bau yang nggak biasa. Biasanya trukku cuma berbau solar dan oli. Tapi kali ini ada sesuatu yang menusuk hidung. Bau karat bercampur amis, kayak darah kering yang udah lama nempel di besi. Aku refleks buka jendela sedikit, berharap udara malam bisa netralin baunya. Tapi yang masuk justru lebih parah. Bau itu makin kuat, dan dari kabut di luar, aku seperti melihat bayangan gelap bergerak pelan mengikuti laju truk. Aku menelan ludah. Waduh, perasaan kok makin gak enak, ya? Gumamku pelan. Saking tegangnya, aku nyalain radio buat hiburan. Tapi baru beberapa detik radio hidup, malah keluar suara kayak orang bisik-bisik. Gak jelas, pelan banget, tapi jelas bukan siaran radio biasa. Suaranya mirip orang ngelantunin sesuatu kayak doa atau mantra, tapi patah-patah. Aku buru-buru matiin radionya. Hening lagi. Cuma suara mesin yang berat dan napasku sendiri yang mulai tersengal karena takut. Aku melirik ke penumpang itu lewat sudut mata. Dia masih duduk tegak, sama sekali nggak bergerak. Tapi ada yang berubah. Tangannya kini nggak di pangkuan lagi. Tangannya pelan-pelan menempel ke dashboard, lalu merayap pelan ke arah setir. Aku langsung geser tubuhku sedikit menjauh. Bang, santai aja ya, gak usah pegang apa-apa, biar saya aja yang nyetir, kataku sambil mencoba senyum. Tapi dia tetap nggak jawab, dan tangannya berhenti di situ, menempel di dashboard, seperti nempel ke logamnya. Aku makin panik. Untuk memastikan, aku putar kepalaku sedikit, menatap langsung ke wajahnya. Dan saat itulah, jantungku kayak berhenti berdetak. Wajahnya, nggak ada. Sumpah, aku lihat jelas di tempat yang seharusnya ada mata, hidung, dan mulut, cuma kulit polos yang datar, licin kayak lilin yang meleleh. Aku langsung teriak kaget, kaki refleks injak rem mendadak. Truk berhenti mendadak, rodanya selip sedikit karena jalan berbatu. Aku cepat-cepat buka pintu, turun, dan lari beberapa langkah dari truk sambil ngos-ngosan. Tanganku gemetar hebat, rasanya kaki mau lepas dari badan. Aku lihat ke arah kabin lewat sorot lampu truk, kosong, kursi penumpang kosong. Padahal jelas tadi dia duduk di situ. Aku berdiri di tengah jalan tambang yang sepi, cuma diterangi lampu depan truk yang temaram karena kabut makin tebal. Dingin banget, tapi dari antara suara mesin yang masih menyala, aku dengar suara lain. Kayak, langkah kaki dikerikil, pelan,
makin lama makin dekat. Aku melirik ke arah kanan, gak ada siapa-siapa. Ke kiri pun kosong. Tapi suara langkah itu tetap terdengar, bahkan sekarang disertai suara seretan kecil, seperti seseorang menyeret rantai di tanah. Aku mundur perlahan, napasku makin berat. "Siapa di situ?" teriakku. Gak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah belakang truk, muncul bayangan. Aku gak tahu itu manusia atau bukan, tapi tinggi banget, mungkin hampir 2 meter, berdiri tegak di tengah kabut. Dari bayangannya, dia pakai helm tambang, tapi kepala itu miring ke samping, gak wajar. Aku pengen lari, tapi kaki seolah terkunci. Badanku dingin, gemetar. Lalu aku dengar sesuatu suara berat dari arah depan truk. Suara pintu kabin menutup sendiri. BRK, trukku bergetar sedikit. Mesin tiba-tiba wabeng sendiri, RPM naik turun kayak ada yang injak gas dari dalam. Aku langsung lari ke sisi jalan, ngumpet di balik batu besar. Mataku terus mengarah ke truk. Dan dari balik kaca depan, aku lihat sosok itu yang tanpa wajah duduk di kursi sopirku. Tangannya memegang setir. Kepalanya menoleh perlahan ke arahku, meski nggak punya mata sama sekali. Aku ngerasa udara sekitar jadi berat banget. Dada sesak, kayak ditekan sesuatu yang besar. Aku nggak tahu gimana caranya bisa berani, tapi aku akhirnya lari lagi, menuju truk, niat mau matiin mesin dan kabur. Begitu buka pintu kabin, truk langsung mati. Semuanya sunyi, lampu padam. Dan pas aku lihat ke kursi, nggak ada siapa-siapa. Cuma helm tambang warna oranye yang basah kuyup penuh lumpur di situ. Aku pegang helmnya, berat banget. Dan dari dalam, ada tetesan cairan gelap jatuh ke lantai kabin. Aku angkat helm itu, dan begitu sinar senterku menyinari bagian dalamnya aku hampir muntah. Di dalamnya ada potongan kulit kepala manusia. Masih menempel darah yang belum kering sepenuhnya. Aku terjatuh di tanah, gemetar parah, senterku jatuh dan mati. Kegelapan langsung menelan semuanya. Dan di tengah gelap itu, ada suara pelan banget, kayak bisikan di dekat telingaku sendiri. "Terima kasih. Udah nganter aku nggak bisa gerak." Suara itu kayak datang dari dalam kabin truk, tapi rasanya dekat banget, persis di sampingku. Lalu angin malam bertiup pelan, tapi bukan angin biasa. Ada hawa panas aneh yang datang bersama bau besi dan amis makin kuat. Aku paksakan buka mata, lihat ke arah truk. Lampu depan truk tiba-tiba nyala lagi, tapi sorotnya bukan putih, melainkan merah menyala kayak bara api. Dari balik sinar itu, aku lihat sosok tanpa wajah itu berjalan perlahan ke arahku. Kepalanya sedikit menunduk, seperti menyeret sesuatu yang berat. Aku langsung berdiri, lari sejauh mungkin tanpa pikir arah. Napasku tersengal, mata perih karena kabut makin tebal. Tapi aku cuma mau jauh dari truk itu. Aku terus lari, tapi anehnya jalan tambang yang kutempuh kayak muter di tempat. Di setiap tikungan, aku selalu lihat cahaya lampu truk di kejauhan, seolah aku nggak benar-benar meninggalkan tempat itu. Setiap langkah terasa sia-sia, dan di telingaku, suara itu makin jelas. "Jangan pergi dulu, masih ada 1 kursi kosong." Aku jatuh tersungkur, lututku berdarah, tapi aku nggak peduli. Aku cuma ingin keluar dari kabut ini. Tapi baru beberapa langkah, di depanku muncul sesuatu, sebuah papan kayu rusak bertuliskan cat putih pudar, "Jalur tambang 13 dilarang melintas setelah pukul 0. Aku terpaku. Itu jalur yang udah ditutup bertahun-tahun lalu gara-gara kecelakaan beruntun yang makan korban banyak sopir. Dan aku baru sadar, malam ini aku lewat jalur itu. Pikiranku langsung kacau. Aku mundur perlahan, tapi waktu aku balik badan sosok tanpa wajah itu udah berdiri tepat di belakangku. Tangannya yang dingin langsung mencengkram bahuku. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada suara keluar dari mulutku. Semuanya gelap. Begitu aku sadar, aku udah duduk lagi di kursi truk. Mesin nyala normal, jalanan terang, kabut hilang. Aku lihat jam di dashboard baru jam 1:30. Kayak semua kejadian tadi cuma mimpi. Tapi tanganku masih gemetar, dan di lantai kabin, helm oranye itu masih ada di situ. Masih meneteskan cairan hitam dari dalamnya. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi malam itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, aku tahu jalan tambang bukan cuma untuk truk batu bara. Kadang, ada penumpang lain, yang cuma ingin diantar pulang. Aku nggak tahu berapa lama aku bengong di kabin malam itu. Rasanya semua kejadian tadi muter terus di kepala penumpang tanpa wajah.
helm oranye yang netes cairan hitam, suara yang manggil pelan-pelan dari balik kabut. Semua terasa kayak mimpi buruk yang belum selesai. Tapi entah kenapa, meski hatiku udah bilang berhenti aja, tanganku malah memutar kunci kontak dan menyalakan mesin truk lagi. Trukku bergetar pelan, suara dieselnya berat tapi stabil. Udara di sekitar mulai berubah. Kabut perlahan menipis, tapi hawa dinginnya masih sama, bahkan makin menusuk tulang. Aku injak gas perlahan, roda truk mulai jalan pelan di atas jalan tanah yang lembab. Lampu depan menerangi batu-batu besar dan bekas roda kendaraan berat lain yang seolah udah lama gak lewat sini. Aku berharap perjalanan kali ini normal, tanpa keanehan apapun. Tapi di dalam dada, ada rasa ganjil. Entah kenapa, aku merasa kayak gak sendirian lagi. Setiap kali kaca spion kuintip, rasanya kayak ada sesuatu yang bergerak cepat di belakang truk. Kadang bayangan hitam, kadang cuma kelihatan kecil seperti pantulan cahaya mata dari dalam gelap. Aku coba yakinkan diri, itu cuma efek kabut. Rad, jangan mikir aneh-aneh. Tapi tubuhku nggak bisa bohong. Tengkuku panas, dan bulu kudukku berdiri semua. Aku mulai keringatan meski udara dingin. Setiap kali napas keluar, kaca depan berembun cepat, dan di situ, aku lihat sesuatu yang bikin jantungku serasa berhenti berdetak. Ada bekas tangan di kaca depan. Bukan dari dalam kabin tapi dari luar. Sidik jarinya jelas banget, panjang, dan anehnya, posisi jarinya nempel ke kaca dari arah luar, tapi seolah-olah tangannya keluar dari kabut sendiri. Aku cepat-cepat nyeka kaca dengan tangan, tapi begitu embunnya hilang, bekas tangan itu masih di situ. Sialnya, mesin truk tiba-tiba ngadat. Suaranya jadi berat, RPM turun pelan-pelan. Aku coba injak gas nggak mau naik. Lalu entah kenapa, lampu-lampu di dashboard mulai berkedip sendiri, kayak korslet. Satu persatu, indikator nyala, oli, aki, rem, bahkan lampu cek engine semuanya merah. Ya Tuhan, jangan mogok di sini dong, desisku panik sambil nyoba putar kunci ulang. Tapi malah makin aneh. Mesin berhenti total, tapi setirnya bergetar pelan. Aku diam, dengerin sekitar. Hening banget. Cuma suara angin pelan yang nyelip masuk lewat sela jendela, disusul bunyi kecil kayak langkah kaki nyeret di tanah basah. Suara itu datang dari belakang truk, makin lama makin jelas. Serak, serak, serak. Aku nekat buka kaca sedikit, mau lihat lewat spion luar. Tapi begitu mataku ngelirik ke situ, darahku langsung kayak berhenti ngalir. Di belakang, di bagian bak truk, ada sosok berdiri. Dia cuma diam, tapi tubuhnya bungkuk, kayak orang lagi nunduk liatin sesuatu di dalam muatan batu bara. Lampu belakang truk memantulkan bayangannya, dan dari siluetnya, aku tahu itu bukan manusia normal. Kakinya panjang, tapi lututnya menghadap ke belakang. Aku ngerasa mual, tangan gemetar hebat, tapi aku paksakan untuk buka pintu dan turun. Bang, hei, siapa di situ? Teriakku, suaraku nyaris serak. Gak ada respon. Sosok itu tetap di posisi yang sama. Tapi waktu aku maju 2 langkah, dia hilang. Beneran hilang begitu aja. Kayak kabut yang disapu angin. Aku muter ke arah belakang truk, mau pastikan kalau mataku nggak salah lihat. Begitu sampai di bak belakang, aku nyorot pakai senter HP. Dan di situ, di antara tumpukan batu bara yang hitam legam, aku lihat bekas telapak tangan manusia di permukaannya. Banyak banget. Ada yang kecil, ada yang besar. Beberapa bahkan kelihatan masih basah, kayak baru aja dicetak di atas batu bara. Aku mundur 2 langkah, napasku mulai nggak teratur. Ini apaan sih? Gumamku dengan suara pelan yang nyaris nggak keluar. Tiba-tiba trukku bergetar keras, kayak ada yang naik dari belakang. Bak truk bunyinya gedebuk beberapa kali, dan muatan batu bara di dalamnya bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang ngubek-ngubek dari bawah. Senterku jatuh karena tanganku gemetar. Dari dalam kegelapan bak, muncul suara aneh mirip napas berat dari dalam batu. Disusul suara retakan halus, kayak tulang patah. Jangan buang aku lagi. Aku panik setengah mati, langsung naik ke kabin lagi, tutup pintu sekeras mungkin, dan coba nyalain mesin. Aneh banget, tapi kali ini mesin langsung nyala. Aku injak gas sekuat tenaga, truk melesat maju, tapi jalan di depan kayak berubah. Jalannya sekarang bukan lagi tanah tambang biasa, melainkan seperti jalan hitam berkilau, lembab, dengan kabut di kiri kanan menebal. Dan setiap kali aku injak gas, aku ngerasa ada tangan-tangan kecil yang nyenggol bagian bawah truk, kayak ada yang berusaha naik. Aku makin ngebut,
Tapi trukku malah makin berat, kayak narik beban berpuluh ton di belakang. Aku nekat lihat kaca spion lagi. Dan kali ini aku benar-benar pengen nutup mata. Karena di bak belakang, puluhan sosok berdiri di atas batu bara. Mereka semua pakai seragam tambang, tapi wajah mereka sama, kosong, tanpa fitur sama sekali. Beberapa bahkan kayak meleleh. Kulitnya menetes, matanya cuma cekungan hitam. Dan yang paling depan sosok tinggi dengan helm oranye mengangkat tangannya perlahan ke arahku. Enggak, jangan. Aku teriak sambil terus ngebut. Tapi trukku malah melambat sendiri. Pedal gas jadi keras kayak diinjak balik oleh kaki lain dari bawah. Setir ikut berputar pelan ke kanan tanpa aku sentuh. Aku coba lawan, tapi tenagaku kalah. Setirnya muter sendiri, kayak dikendalikan sesuatu. Arah truk belok ke jalur kecil yang aku nggak kenal. Semua terasa salah. Lampu jalan udah nggak kelihatan lagi, cuma kabut pekat dan cahaya merah samar dari entah mana. Lalu dari dashboard, radio yang udah mati sejak tadi tiba-tiba hidup lagi, nyala sendiri. Tapi yang keluar bukan musik, cuma suara orang tertawa pelan, berat, serak, seperti dari tenggorokan yang rusak. Udah waktunya, Rudy, gantian lo yang nganter. Aku langsung banting setir, berharap truknya keluar dari jalan itu, tapi malah nabrak sesuatu keras. Truk bergetar hebat, kaca depanku retak, dan aku kebanting ke setir. Semuanya gelap beberapa detik. Pas aku sadar, aku masih di dalam kabin. Tapi trukku diam, mesin mati, lampu padam. Aku lihat keluar lewat kaca depan yang retak, dan mataku langsung melebar. Di depan sana, berdiri puluhan truk batu bara. Semuanya berkarat, banyak kempes, dan beberapa bahkan setengah terkubur tanah. Dan di setiap kabin truk itu, aku bisa lihat bayangan seseorang duduk diam di kursi sopir. Mereka semua menatap ke arahku. Udara jadi berat banget, aku hampir nggak bisa napas. Lalu dari dalam kabin, terdengar suara kecil, kayak bisikan tepat di telingaku. Giliran kamu nyetir malam ini. Aku kaget, langsung nengok ke kiri. Kursi penumpang yang tadi kosong, sekarang ada sosok duduk di situ lagi. Helm oranyenya masih basah, tapi wajahnya makin jelas sekarang. Wajah itu, setengah meleleh, dagingnya menggantung, tapi dari lubang hidung yang bolong keluar cairan hitam pekat. Sosok itu menatap ke arahku, lalu buka mulutnya yang sobek dari pipi ke pipi. Gas, Rudy, gas. Aku udah nggak bisa nahan teriak. Tanganku refleks injak gas sekuat-kuatnya. Truk langsung melesat gila-gilaan, suara rodanya beradu dengan tanah basah. Tapi meski udah ngebut sejauh itu, di kaca depan aku tetap lihat bayangan sama, jalan lurus tanpa ujung, kabut tebal, dan truk-truk lain yang berdiri diam di pinggir seperti barisan mayat besi. Aku terus nyetir tanpa arah, tanpa tujuan. Radio di dashboard berisik terus, suara bisikan makin banyak, seperti banyak orang ngobrol dalam bahasa yang gak ku mengerti. Kadang mereka ketawa, kadang nangis, kadang cuma nyebut nama aku pelan-pelan, berulang-ulang. Rudy, Rudy, Rudy. Aku udah gak tahu aku masih hidup atau gak malam itu. Tapi satu hal yang aku yakin, waktu terakhir aku lihat kaca spion, aku gak sendirian di truk ini. Karena di kursi belakang, aku lihat bayangan lain. Duduk tenang, sambil tersenyum ke arahku. Tanpa wajah. Dan malam itu, trukku tetap berjalan sendiri di jalan tambang yang gak pernah berakhir. Matahari pagi akhirnya muncul, tapi anehnya, aku gak ngerasa lega sama sekali. Sinar matahari pagi itu bukan hangat, justru silau dan sakit di mata, kayak cahaya yang gak cocok buat dunia yang kulihat sekarang. Aku terbangun di dalam trukku sendiri. Kepalaku berat banget, tengkuk pegal, dan seluruh tubuh kayak abis digilas roda. Tapi yang paling aneh, aku nggak ingat gimana bisa sampai di sini. Trukku parkir di area tambang, di tempat biasa aku nunggu giliran bongkar muatan. Tapi suasananya beda. Biasanya ramai sama suara mesin, orang teriak-teriak, dan debu beterbangan. Sekarang, sunyi. Benar-benar sunyi, cuma angin pelan yang lewat bawa aroma tanah lembab. Aku buka pintu kabin, turun pelan. Kakiku gemetar waktu nginjak tanah. Langkah pertamaku terasa berat, dan pas aku tengok ke bawah, sepatu bootsku penuh lumpur hitam, kayak habis jalan di rawa. Padahal semalam jalan tambang kering. Aku coba nyalain rokok, tapi pemantiknya basah. Aneh, karena aku nggak kehujanan. Pas aku masukin pemantik ke saku, tiba-tiba dari kejauhan aku dengar suara truk lain datang. Aku ngerasa agak lega, pikiranku sempat bilang, syukurlah.
berarti bukan cuma aku di sini. Tapi begitu truk itu makin dekat, bulu kuduku langsung berdiri. Truk itu berwarna sama kayak punyaku, cuma lebih tua. Catnya pudar, kabinnya berkarat, banyak kempes separuh. Tapi yang bikin ngeri, di bagian depan truk itu tertulis besar-besar, Rudy 02, padahal itu kode trukku sendiri. Aku bengong, aku liatin lama, berharap mataku salah lihat. Tapi makin kulihat, makin yakin itu memang trukku. Persis, dari stiker kecil di pintu sampai gantungan kalung kecil di spion kabin. Semuanya sama. Aku jalan mendekat perlahan. Truk itu diam, mesinnya mati. Aku nyengir kecil, berharap ini cuma kebetulan. Tapi waktu aku intip lewat kaca depan, aku langsung mundur 2 langkah. Di dalam kabin, ada aku sendiri. Tubuhku tergeletak di kursi sopir, kepalaku nunduk, kulit wajahku pucat, dan bibirku biru kehitaman. Aku teriak spontan, astaga, dan jatuh ke belakang, punggungku terbentur keras ke tanah. Darah di wajahku serasa menguap. Nafasku sesak. Aku lihat lagi tubuh itu masih di sana, diam tak bergerak. Lalu, pelan-pelan, kepala mayat itu menoleh ke arahku. Aku nggak bisa teriak lagi. Suaraku hilang. Aku cuma bisa mundur merangkak menjauh dari truk. Sementara sosok di dalam kabin itu terus menatapku dengan mata kosong yang mulai berubah hitam. Lalu entah dari mana, muncul suara berat di telingaku. Pelan, parau, kamu bukan Rudy. Aku lari secepat mungkin ke arah mes pekerja. Langkahku kacau, pandanganku goyah. Tapi aku cuma mau ketemu orang siapa aja, biar bisa pastikan aku nggak gila. Begitu sampai di depan mes, aku lihat beberapa pekerja duduk di teras. Mereka lagi ngopi, ngobrol, ketawa kecil. Aku langsung teriak, Bang Udin, ini aku, Rudy. Gue baru balik semalam. Mereka semua berhenti ngomong. Pandangan mereka tertuju ke arahku. Tapi bukan pandangan lega, pandangan bingung, bahkan ketakutan. Bang Udin berdiri, pelan-pelan mendekat. Maaf, Pak, Bapak siapa? Ya, aku kaget. Bang, ini gue, Rudy, sopir truk batu bara yang biasa barengan sama lo. Masa lo nggak kenal? Dia melangkah mundur. Rudy udah dikubur 2 hari lalu. Nak, kecelakaan di jalur tambang ke-13. Darahku langsung berhenti mengalir. Semua suara di sekitar mendadak hilang. Aku nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Bang, jangan bercanda. Gue ini hidup. Lihat, gue berdiri, gue ngomong sama lo. Tapi Bang Udin malah nunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Pergi, jangan ganggu lagi kami di sini. Aku mau marah. Tapi waktu aku lihat pantulan wajahku di kaca jendela mes, aku langsung lemas. Wajah itu bukan wajahku lagi. Kulitnya pucat kelabu, mataku cekung kayak orang udah lama nggak tidur, dan di bagian pipi kanan ada guratan hitam panjang seperti retakan. Aku sentuh pipiku pelan dan kulitnya terasa dingin, keras, bukan kayak kulit manusia. Aku mundur beberapa langkah. Teman-teman yang lain mulai masuk ke mes, nutup pintu, sementara aku berdiri sendirian di halaman yang sunyi. Dari kejauhan, suara burung gagak terdengar. Dan saat aku nengok ke arah truk di parkiran, trukku yang tadi kosong sekarang bergerak sendiri, lampunya nyala, mesinnya hidup, dan aku lihat di kursi sopir sosok diriku yang tadi mati duduk lagi, siap jalan. Sosok itu melirik aku sebentar, lalu melambai pelan. Setelah itu, truknya jalan pelan meninggalkan area tambang. Sementara aku cuma berdiri terpaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Udara pagi mulai berubah aneh. Warna langit yang tadinya biru muda berubah abu kehijauan, dan kabut tipis mulai muncul lagi dari arah hutan belakang. Aku jalan mundur pelan, tapi bayangan truk itu nggak pernah benar-benar hilang. Suaranya terus terngiang di telingaku. Suara mesin yang berat, suara roda menggilas batu, disusul suara samar-samar seseorang yang tertawa. Aku akhirnya jalan kaki ke arah kantor pos tambang. Aku pikir, siapa tahu ada orang yang bisa bantu. Tapi waktu aku sampai di sana, tempatnya kosong. Cuma ada papan besar bertuliskan, Peti Barajaya ditutup sejak ke 2021. Aku langsung merinding. Sekarang tahun berapa sih? Aku kan terakhir kali ingat kerja minggu ini. Aku ambil HP dari saku, tapi layar HP ku retak parah. Dan di tengah retakan itu, tanggal yang tertulis di pojok layar bikin aku kaku berdiri, 22 Oktober tahun 2025. 2 tahun aku hilang. Aku mulai nyadar sesuatu yang lebih parah dari sekadar mimpi buruk.
Aku bukan cuma ngalamin kejadian aneh, aku kayak udah keluar dari waktu yang seharusnya. Dan lebih parah lagi, aku nggak yakin apakah aku masih hidup atau enggak. Aku jalan lagi, menuju ke arah perkampungan kecil di luar area tambang. Waktu aku sampai di sana, orang-orang langsung menatapku aneh. Beberapa anak kecil yang lagi main bola langsung lari masuk rumah sambil teriak, "Bu, ada orang seram di jalan." Aku coba panggil, "Saya bukan orang jahat. Saya cuma nyari orang yang kenal saya." Tapi nggak ada yang jawab. Mereka semua nutup pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ngerasa sendirian beneran, bukan karena sepi, tapi karena nggak ada satupun manusia yang nganggap aku ada. Aku duduk di pinggir jalan, nunduk, tangan gemetar. Dari ujung jalan, aku dengar suara truk berat datang lagi. Waktu aku lihat ke arah suara itu, darahku langsung beku. Itu truk batu bara yang sama, trukku. Tapi kali ini dikendarai oleh sosok yang mirip aku. Sama persis, tapi wajahnya datar. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Truk itu berhenti tepat di depan aku. Pintu kabin terbuka sendiri. Sosok di dalam menunduk. Lalu dari celah yang seharusnya mulut, keluar suara berat dan dalam. "Ayo, Rudy. Giliran lo sekarang duduk di belakang." Aku nggak sempat kabur. Dari tanah, muncul tangan-tangan hitam panjang yang langsung narik kakiku ke arah bawah. Aku jerit, nendang, tapi percuma. Tubuhku ditarik masuk ke bawah truk. Dan di bawah sana bukan tanah biasa. Gelap, basah, dan ada banyak wajah-wajah tanpa bentuk yang bergerak pelan sambil nyebut namaku berulang-ulang. "Rudy, Rudy, ikut kami. Jalur 13 belum selesai." Aku ngerasa seluruh tubuhku ditelan sesuatu yang dingin dan berat. Lalu semuanya hilang. Gelap, senyap. Saat aku buka mata lagi, aku udah duduk di kursi belakang trukku sendiri. Mesin nyala, jalan tambang kembali di depan, dan di kursi sopir, sosok yang tadi tanpa wajah, sekarang duduk di sana, nyetir dengan tenang. Tapi yang paling ngeri, di kaca spion atas, aku lihat pantulan diriku sendiri dan wajahku pelan-pelan mulai memudar. Mata, hidung, mulut, semuanya hilang satu-satu. Sampai akhirnya yang tersisa cuma kulit polos, tanpa ekspresi. Dan di luar sana, matahari pagi bersinar. Tapi buat aku, rasanya kayak malam belum pernah berakhir. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk di kursi belakang truk itu. Rasanya waktu berhenti. Jalanan tambang yang kulihat dari jendela kanan nggak pernah berubah, tikungan yang sama, batu-batu yang sama, bahkan kabut yang sama terus ngikutin dari belakang. Sosok tanpa wajah di kursi sopir tetap diam, nyetir lurus ke depan. Tangan hitamnya menggenggam setir dengan tenang. Aku pengen teriak, tapi tenggorokanku kering, suaraku nggak keluar. Setiap kali aku coba buka mulut, cuma keluar desis kecil kayak angin yang bocor. Dan makin lama, aku mulai sadar sesuatu. Tubuhku nggak lagi bernafas. Aku taruh tangan di dada, nggak ada detak. Dingin, kaku, dan terasa kayak bukan milikku sendiri. Aku cubit tangan kiriku kuat-kuat, tapi nggak ada rasa sakit. Cuma hampa. Truk terus melaju pelan di jalan yang seolah nggak berujung. Di depan, kabut makin tebal. Lampu sorot truk cuma nyorot beberapa meter ke depan, sisanya putih semua. Aku lihat sekilas lewat kaca spion, jalan di belakang juga hilang. Seolah-olah cuma ada aku, truk ini, dan kabut. Perlahan, sosok di kursi sopir mulai bicara. Suaranya berat, serak, dan terdengar dua lapis kayak dua orang ngomong bersamaan. "Sekarang giliranmu, Rudy. Bawa mereka." Aku bengong. Siapa? Mereka? Suaraku akhirnya keluar, tapi pelan banget, hampir kayak bisikan dari dalam tenggorokan kosong. Sosok itu nggak jawab. Tangannya cuma nunjuk ke kaca spion tengah. Aku lihat ke sana, dan hampir aja jantungku yang udah nggak berdetak itu mau loncat. Di kursi belakang, ada belasan orang duduk diam. Mereka semua pakai baju tambang, helm kuning, dan wajahnya nggak punya mata, hidung, atau mulut. Cuma kulit polos yang retak-retak kayak tanah kering. Tapi dari retakan itu, keluar asap hitam tipis yang melayang ke atas. Aku panik, tapi nggak bisa gerak. Tangan dan kakiku seolah menempel di kursi. Mereka duduk diam, tapi aku bisa ngerasa tatapan mereka walau tanpa mata. Rasanya kayak ditatap dari dalam kepala sendiri. Lalu salah satu dari mereka mulai bergerak. Pelan-pelan, ia menunduk ke arahku. Lalu dari celah kulit wajahnya terdengar suara lirih. "Kami juga." Nggak sadar waktu itu, Rudy. Aku ngeri. Waktu itu, maksudnya apa? Siapa kalian?
Tapi belum sempat aku dapat jawaban, truk berhenti mendadak. Badan kami semua terhentak ke depan. Sosok di kursi sopir menatap lurus ke kabut di depan, lalu matanya yang kosong mulai memantulkan warna merah samar. Dia buka pintu kabin, turun tanpa suara, dan menghilang ke dalam kabut. Aku tinggal sendiri di dalam truk, bersama para penumpang tanpa wajah itu. Mereka mulai bergerak satu persatu. Kepalanya menoleh ke arahku bersamaan. Aku nyaris muntah kalau bisa, tapi yang keluar dari mulutku cuma udara dingin. Giliranmu, Rudy, bawa kami pulang. Kamu yang terakhir. Aku lihat tangan mereka mulai bergerak ke arahku, panjang, kurus, warnanya abu kehitaman. Aku refleks ambil kemudi, putar kunci dan entah kenapa, mesin langsung nyala. Aku injak gas dalam-dalam, truk ngebut menembus kabut. Suara mereka makin lama makin jauh. Aku terus nyetir tanpa arah, gak tahu ini jalan kemana. Tapi di tengah kabut itu, perlahan muncul cahaya kuning samar kayak lampu pos jaga tambang. Aku langsung melajukan truk ke arah sana. Begitu sampai di dekat cahaya itu, aku lihat ada pos tambang kecil, dan di depan pos berdiri aku sendiri. Tapi kali ini, wajahku masih lengkap. Mataku masih hidup, masih punya ekspresi. Dan aku lihat dia atau aku yang lain itu lagi ngobrol sama penjaga pos sambil ketawa kecil. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Aku bengong. Itu aku. Tapi kenapa? Sosok di luar pos tiba-tiba menoleh ke arahku. Tepat ke arah truk. Wajahnya perlahan berubah datar. Mata, hidung, mulutnya hilang satu-satu, sampai akhirnya jadi sama seperti wajahku sekarang. Lalu dia jalan mendekat ke arah truk sambil nunjuk ke aku. Cukup, Rudy. Sekarang kamu ngerti, kan? Aku mundur dari kursi. Napas yang gak ada tadi terasa berat lagi. Aku ngerti apa? Bahwa kamu gak pernah pulang dari malam itu. Truk mendadak bergetar hebat. Kaca depan retak, dan dari luar pos mulai muncul banyak cahaya lampu truk lain, tapi semuanya nyala diam tanpa sopir. Deretan truk batu bara berjajar di jalan tambang. Semua dalam keadaan hidup. Mesinnya berdengung pelan, dan di tiap kabinnya, ada sosok-sosok tanpa wajah duduk diam, menghadap ke depan. Aku pelan-pelan keluar dari trukku. Tanah di bawah kaki rasanya dingin kayak es. Setiap langkahku meninggalkan jejak hitam pekat di tanah. Aku jalan ke arah pos jaga itu, tapi waktu aku nyentuh gagang pintunya, tanganku tembus. Aku bukan manusia lagi. Aku lihat ke jendela kecil pos itu di dalam, ada foto aku di dinding. Foto lamaku, waktu masih baru kerja, tapi di bawah foto itu ada tulisan kecil di kertas lusuh. Rudy sopir truk 02 hilang di jalur 13 2023. Aku lemas. Kepalaku berdenyut, dunia rasanya berputar. Semua kejadian tadi, semua kabut, semua sosok tanpa wajah itu. Bukan mimpi. Aku yang sekarang ini cuma sisa, arwah yang nyangkut di jalan tambang. Aku lihat lagi ke arah trukku yang tadi. Sosok tanpa wajah yang nyetir kini sudah gak ada. Tapi pintu kabin terbuka, seperti ngajak aku naik. Dan entah kenapa, aku ngerasa memang itu tempatku sekarang. Aku naik pelan-pelan ke kursi sopir. Tangan kananku menyentuh setir, dan begitu menempel, aku ngerasa arus dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Lalu tanpa sadar, aku nyalakan mesin lagi. Lampu sorot depan hidup, dan di tengah kabut, aku lihat puluhan sosok pekerja tambang mulai naik ke truk-truk mereka masing-masing. Semuanya sama wajah tanpa ciri, kulit pucat, langkah pelan. Tapi anehnya, mereka semua bergerak rapi, seperti tahu kemana harus pergi. Dan di antara mereka, ada suara pelan yang bergema di udara, giliran malam berikutnya, yang hidup akan lewat di sini. Aku sadar sekarang tugasnya. Truk ini bukan lagi kendaraan buat ngangkut batu bara. Sekarang, ini kendaraan buat ngangkut jiwa-jiwa yang tersesat di jalur tambang. Aku pandangi jalan yang diselimuti kabut. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet sebuah motor kecil lewat. Lampunya redup, sendirian di tengah malam. Suaranya kecil tapi jelas. Aku tahu, bentar lagi, seseorang bakal lihat aku dari jauh, dan bilang dalam hati, "Lah, truk batu bara siapa tuh? Nyala tapi nggak ada sopirnya." Dan dari situlah semua ini bakal mulai lagi dengan korban baru, dan penumpang baru di kursi belakang. Malam turun lagi di atas jalur tambang. Kabut mulai merayap dari arah hutan, menggulung perlahan, menutup permukaan jalan yang penuh batu dan debu. Di kursi sopir, aku duduk diam. Tangan kiriku menggenggam setir, tangan kanan nyender di jendela. Trukku sudah nggak terasa kayak truk lagi.
lebih mirip ruang sunyi yang terus hidup tanpa henti. Di belakang, kursi baris kedua masih penuh penumpang tanpa wajah. Mereka duduk diam seperti tadi. Nggak ngomong, nggak bergerak, tapi hawa dingin dari mereka bikin udara di kabin membeku. Lampu dalam truk mati, cuma lampu luar yang nyala redup. Cukup buat menerangi kabut di depan. Entah sudah berapa malam aku di sini. Waktu di tempat ini nggak jalan seperti biasa. Kadang aku ngerasa baru sejam duduk. Tapi begitu lihat keluar, posisi bulan udah berubah. Kadang juga sebaliknya rasanya lama banget, tapi di luar masih malam yang sama. Yang aneh, setiap malam selalu ada suara samar dari radio tua di dashboard. Padahal radio itu udah rusak sejak sebelum kejadian. Tapi setiap kali aku nyalain mesin, radio itu otomatis nyala dan suaranya pelan banget. Kayak siaran lama yang nyangkut di frekuensi yang udah dilupakan orang. Suara di radio itu nggak jelas, cuma gumaman dan bisikan. Tapi di antara semua suara itu, kadang terdengar satu kalimat yang bikin aku susah tidur walau sebenarnya aku udah nggak butuh tidur lagi. Satu lagi lewat malam ini, Rudy, dan benar aja, setiap kali suara itu muncul, pasti beberapa menit kemudian ada kendaraan lewat. Entah motor, entah mobil bak, entah truk lain. Selalu begitu. Dan setiap kali itu terjadi, aku bisa ngerasa semua penumpang di belakangku menegakkan tubuhnya bersamaan. Kayak mereka tahu ada yang baru bakal datang. Malam itu pun sama. Sekitar jam 2:15, dari kejauhan aku lihat cahaya lampu motor kecil muncul di tikungan. Suara mesinnya terdengar seret, kayak motor tua yang dipaksa jalan. Aku lihat pengendaranya sendirian. Pakai jaket tambang, helm separuh terbuka. Dari bentuk tubuhnya, kayak anak muda, mungkin sopir baru yang baru gajian dan buru-buru balik ke mes. Aku lihat dari kaca spion, para penumpang di belakang udah mulai bergerak. Satu di antara mereka angkat tangan, menunjuk ke jalan depan sambil bicara pelan. Dia, gantinya, darahku atau entah apa yang tersisa di tubuh ini langsung dingin. Aku tahu maksud mereka. Mereka pengen aku menjemput si pengendara motor itu, biar aku bisa lepas. Tapi sesuatu di dalam diriku masih berontak. Aku nggak bisa, dia masih hidup. Tiba-tiba dari luar kabin terdengar suara keras bam. Kaca depan truk retak dari tengah. Sosok hitam tanpa wajah muncul di luar jendela. Nempel di kaca, tubuhnya basah oleh lumpur hitam, dan dari kulitnya keluar asap tipis. Dia buka mulutnya atau mungkin sesuatu yang mirip mulut dan dari situ keluar suara rendah. Dalam, kalau kamu nggak mau, kamu akan terus di sini. Sendirian, selamanya. Aku gemetar. Kata selamanya itu nyangkut di telingaku. Berulang-ulang. Aku nggak mau, aku udah capek. Berada di tempat ini bukan hidup, tapi juga bukan mati. Aku cuma nyangkut. Motor itu makin dekat. Cahaya lampunya menembus kabut, nyilauin kaca depan. Aku bisa lihat jelas wajah pengendaranya sekarang masih muda banget, mungkin baru 20 tahun. Wajahnya polos, matanya fokus ke jalan, dan entah kenapa, aku bisa ngerasa sesuatu di dalam dirinya. Kayak aku dulu, capek tapi tetap kerja, takut tapi pura-pura kuat. Radio di dashboard mulai nyala lagi. Suara itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Rudy, waktumu udah habis. Tanganku gemetar di setir. Kakiku ragu di pedal gas. Satu sisi dalam diriku nyuruh berhenti. Sisi lain yang udah beku dan putus asa nyuruh ngebut. Aku tarik napas panjang, meski nggak perlu lagi. Maaf, Dik. Aku injak gas dalam-dalam. Truk melaju cepat menembus kabut. Lampu sorot depan nyala terang, suara mesin meraung keras. Motor itu kelihatan panik. Pengendaranya coba belok ke pinggir jalan, tapi terlambat. Teriakan kecil terdengar, disusul dentuman berat, hening. Semuanya berhenti. Aku nggak tahu berapa lama aku diam di situ. Cuma bisa dengar suara mesin truk yang mulai pelan, makin lama makin lemah. Di luar kabin, kabut berputar, lalu tiba-tiba semuanya terang. Cahaya putih menyilaukan seluruh pandangan. Waktu aku buka mata lagi, aku berdiri di jalan tambang yang sama, tapi suasananya beda. Langit bersih,